gentlemen, may I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Baik sahabat semua, salam tembikar, temu bincang dan karir. Kita masuk ke part kedua, kita bagi part ya, karena lumayan seru pembahasan kami di part pertama yaitu tentang rekrutmen. Saat ini masih bersama Mirza dan Amel, lolos di Pertamina lewat jalur rekrutmen bersama BUMN. Oke, kita di part pertama sudah sampai tes kemampuan bidang. Sudah sempat nyinggung tentang wawancara. Oke, mungkin sedikit diulang lagi nih Mirza. Jadi pada saat wawancara itu diikuti oleh berapa orang saat itu? Yang mewawancara berapa orang? Saya 4 orang. 4 orang ya. Amel waktu itu 2 orang. Saya 2 orang. Jadi tergantung kepada ketersediaan yang interview ya waktu itu. Nah, ingat nggak waktu interview itu apa-apa saja yang biasa ditanyakan oleh interviewernya? Oke. Tentu biasanya ngalir ya Pak. Oke. Karena mereka juga biasanya nggak menyiapkan pertanyaan yang Iya, panjang. Itu biasanya- tergantung dari apa yang kita sajikan. Jadi Oke. kita harus pinter-pinter latihan ngobrol di depan kaca. Jadi kita latihan ngomong sendiri. Perkenalkan nama saya gini. Oh, jadi pertama perkenalan dulu Iya, ya, perkenalan. perkenalan, latihan. Ini bisa dilatih ya? Bisa dilatih dan Oke. itu harus dipersiapkan karena nggak sesepele untuk perkenalkan nama saya ini dulu TK di sini, SD di sini enggak. Jadi Iya. harus bener-bener yang gimana kita dikasih waktu, misal mungkin 1 menit kali ya. 1 menit kita harus nge-branding diri kita. Di 1 menit itu kita sudah pernah belajar apa aja, prestasi, pencapaian organisasi. Oke, sarannya nih Mirza, sarannya Amel. Di saat menyampaikan perkenalan, poin-poin apa aja sih sebaiknya yang kita sampaikan gitu? Pasti sahabat semua juga ingin tahu ya, biar oh ini terlalu lebay, berlebihan, oh ini pas nih. Karena kan harapannya pasti tolong kamu memperkenalkan diri secara singkat, padat, dan jelas. Biasanya Iya. seperti itu ya. Nah, seperti apa sih singkat, padat, dan jelas itu? Kalau untuk yang perkenalan diri versi saya sebagai fresh graduate, dimana yang pertama itu tentunya kita perkenalan diri terkait background pendidikan, Oke. terus asal pendidikan kita di mana, Kampus mana? kampus mana. Nah, yang paling krusial yaitu apa sih namanya untuk kita menunjukkan value diri kita, kelebihan kita itu kita nyampein kegiatan apa aja sih yang saya lakukan selama saya kuliah sebagai saya fresh graduate ya. Keaktifan saya sebagai di organisasi ataupun mengikuti lomba-lomba ataupun reward dan achievement yang saya dapatkan selama kuliah itu harus bisa saya sampaikan semenarik mungkin dan segimana mungkin untuk interviewer itu menjadi kepo tentang diri kita. Iya, betul. Jadi selain tadi pertama masalah nama lengkap, asal ya, kelahiran mana, background pendidikan. Karena Amel fresh graduate, dia kuatkan dengan aktivitas saat di kampus gitu ya. Aktivitasnya apa saja, kalau ada prestasi. Nah, itu lebih dari cukup nih sahabat semua. Nah, untuk Mirza yang sudah pernah pengalaman, apa kira-kira yang bisa menjual diri di pengenalan awal? Saya dulu membaginya tetap ya dari perkenalan pribadi, terus habis itu kampus saya tetap branding itu, Sampaikan. dan juga sampai di pekerjaan. Ya itu kalau bisa tipsnya untuk nge-branding tuh bermain-main dengan awarding dan angka-angka kalau saya dulu. Jadi kayak dulu di pekerjaan saya mampu menurunkan ini sekian dari kesekian gitu. Jadi dan saya hubungkan sama yang saya lamar gitu. Dan itu ada pencapaian-pencapaian gitu ya, prestasi pada saat kerja dikaitkan dengan apa yang dilamar. Itu penting banget sih karena kita mau nge-branding prestasi A tapi kita ngelamar di posisi B. Iya. Itu juga. Jadi harus memang yang disampaikan kalau bisa sesuai dengan apa yang kita sedang jajakin ya. Iya, kita kalau di Pertamina ya kita sesuaikan dengan seperti itu ya. Dan harus tahu tentang Pertamina juga. Nah, ini yang kedua nih. Selain tadi perkenalan diri, yang kedua harus tahu wawasan tentang Pertamina. Gimana caranya tahu tentang Pertamina? Banyak sekarang di websitenya Pertamina udah lengkap profil. Apalagi di sosial media Pertamina itu udah banyak banget berita-berita terbaru tentang Pertamina. Apalagi kan kita daftar nih di bagian hulu tentang eksplorasi dan produksi. Nah itu tuh kita bisa banget untuk dapetin di akun sosialnya Hulu Energi itu mereka adminnya juga selalu aktif untuk upload sih. Akun media sosial ini kayak contoh Instagram gitu. Instagram, Facebook juga gitu enggak?
Kita nggak main ya kayaknya. Lebih banyak Instagram Lebih ya. ke Instagram. Dan yang pasti juga website. Nah, website itu karena cenderung biasanya tidak selalu diupdate setiap hari ya. Jadi untuk wawasan yang umum tentang Pertamina ambil di website. Tapi nanti untuk yang update-nya bisa di Instagram. Tahu ya apa itu upstream. Upstream saya dulu holding aja udah hafal, Pak. Iya, holding itu apa saja, subholding, upstream apa saja karena di PHE. Dari awal sudah tahu kalau di rekrutmennya ikut PHE. Iya, sudah. Atau Pertamina umum waktu itu. Langsung sudah PHE waktu itu, Pak. Oh, sudah tahu hulu ya. Sudah. Oke, artinya sudah tahu yang akan dikuasai adalah tentang hulunya. Hulu. Oke. Nah, sedangkan notabene tentang hulu tuh tidak semua orang banyak paham gitu ya. Jadi kalian memang sudah paham, oh ini ada hulu, ada hilir gitu. Iya, ada hulu hilir. Nah, kita harus menggali. Yes. Ada contoh pertanyaannya nggak dari pewawancara ke kalian terkait tentang Pertamina? Apa contoh pertanyaannya waktu itu? Aku masih ingat kenapa milih Pertamina. Terus kontribusi apa yang mau kamu lakukan di sini gitu. Jadi kita harus tahu isu-isu atau hot news dari perusahaan yang kita lamar. Yes, karena kalau seandainya ditanya kontribusi ya kita harus tahu permasalahan apa sekarang misalnya. Kalaupun nggak ada permasalahan di Pertamina, kira-kira kita bisa nimbrung di bagian mana gitu ya. Ada value, ada sesuatu yang positif di saat kita gabung. Oke. Amel ingat nggak waktu itu ditanya tentang apa yang terkait Pertamina? Ingat sih, saya lebih ke apa ya? Kenapa milih Pertamina tadi? Terus yang ternyata sama ya pertanyaannya, jadi harus dijawab. Terus yang kedua pokoknya saya ditanya tentang teknis. Oke. Tapi karena saya kebetulan juga fresh graduate untuk di bagian teknis tersebut saya nggak tahu nih. Awalnya saya kayak deg-degan, aduh saya nggak tahu ini mau jawab apa gitu. Dan saya di situ jujur, saya nggak tahu Pak. Terus kayak dari interviewernya ngomong, oh ya udah kalau nggak apa-apa nggak tahu karena kamu belum terjun langsung, nanti bisa belajar. Dan interviewernya nggak yang kaku, nggak yang biasanya kita harus tahu. Kayak intinya tuh kita jawab sejujur-jujur. Iya, itu harus penting sih, jujur ya. Jujur aja. Kalau ngarang-ngarang nanti ditanya lebih dalam nggak tahu kan? Makin nggak tahu. Makin kelihatan ini sahabat, buktinya ya ternyata tidak tahu jawaban itu bukan berarti kita tiba-tiba nggak lolos ya. Ternyata ini Amel tetap lolos gitu, tapi ya itu tadi jujur dan mungkin juga cara menyampaikan kali Amel ya. Bagaimana cara menyampaikan kita kalau seandainya kita nggak tahu nih, nggak tahu dengan jawaban dari soal pertanyaan tersebut gitu ya. Tapi kita berusaha, nanti kalau bisa, kalau mau diterima kita coba belajar lebih jauh lagi seperti itu. Dan nggak au-au gitu Pak. Nggak au-au, pokoknya lancar ngomongnya. Nggak tahu. Sebenarnya harusnya seperti kata Mirza tadi di awal, ya harus ngalir aja, ngalir kayak ngobrol sekarang. Jadi nggak gugup ya, apapun yang kita sampaikan nggak au-au gitu. Oke, kita masih dalam salam hijau nih. Terus kalian sudah tes wawancara, sudah wawancara. Oh iya, ada hal-hal lain mungkin yang kalian ingin sampaikan, mungkin pesan atau tips buat sahabat untuk persiapan kalau mereka sampai lolos tes wawancara gitu. Apa nih? Penampilan mungkin, masalah harus baca apa-apa lagi gitu. Basic banget ya, yang penting ini dulu peralatan ya Mel ya. Gini ya, lightingnya harus harus benar-benar clear gitu ya. Yang paling penting jaringan, sinyal. Oke, jaringan, sinyal itu disiapkan. Pastiin mikrofon juga bisa. Mikrofon juga, kalau bisa dites dulu. Lancar omongan. Penampilan perlu nggak ya? Kalian lihat video? Harus. Sebagai pelamar hitam putih. Tetap ya. Itu nggak wajib sih sebenarnya Pak. Ya, tapi kayak peraturan tidak tertulis. Ini rapi. Kalau bisa hitam putih atau ya milih pakaian juga jangan terlalu norak juga kali ya. Jadi kasihan. Jangan mengundang, wah ini siapa tiba-tiba udah warna-warni kan agak ini ya. Kayak dipilih tetap karena video. Waktu itu kalian satu kamera layar laptop saja atau gimana waktu itu? Satu. Saya pakai webcam laptop. Webcam laptop sama, webcam laptop aja. Ada nambah lagi kamera lain gitu-gitu enggak ya? Enggak, pakai ini ring light. Ring light biar ada cahaya ininya ya. Waktu itu inget pagi, siang atau malam? Saya pagi. Rata-rata pagi ya? Pagi, karena kalau nggak salah, karena rahmenya mungkin bisa jadi ada yang dapat sore, ada yang dapat malam gitu ya? Antri gitu nanti. Antri. Soalnya dan karena tadi kita nggak boleh terlalu banyak ngomong karena 45 menit bener-bener. Saya lupa nanya itu. Berapa lama durasi kalau wawancara? 45 menit.
sebenarnya singkat ya. Singkat banget Pak. Habis- Makanya kalau kita nggak ngomong tentang yang inti banget itu sayang banget 40 menit. Poinnya ini, sahabat semua. Jadi pada saat ada satu pertanyaan jangan melebar kemana-mana terlalu jauh. Sedangkan interviewernya punya pertanyaan lain ya. Kalau seandainya mereka sampai tidak sempat menanyakan yang sesuatu yang penting, sayang di kita. Sayang. Gitu. Justru malah mereka tidak yakin dengan Nggak kita. yakin, oke. Itu ya, jadi catatannya bukan berarti kalian bisa jawab panjang lebar, kali pendek, bagus, kali ini iya. bagus, enggak. Kalian harus bisa mengaturnya bagaimana agar jawaban tersebut padat, berisi, dan itu yang diharapkan oleh Iya, interviewer. betul. Banyak jebakan-jebakan juga. Ada jebakan Iya. juga, contohnya gimana? Saya Nanti ada bisa satu ya. jebakan waktu itu ditanyain gini pertanyaannya. Mas, saya ini bos kamu gitu. Saya menyuruh kamu untuk kerja di jam 12 siang. Oke. Sedangkan padahal itu jam 12 itu adalah istirahat. Oke. Kamu mau mengiyakan atau jawaban kamu seperti apa? Aku jawab gini, saya nggak akan langsung mengiyakan Pak. Karena yang pertama kali saya tanyakan adalah diri saya sendiri. Saya kuat nggak fisiknya? Karena safety tetap nomor 1 Pak. Jadi kalau kita nggak kuat, raga badannya capek, ya saya akan bilang maaf Pak, saya butuh istirahat. Gitu. Yes. Itu nggak apa-apa gitu. Dan aku kira itu jawaban saya, tak kira kontradiktif ya ternyata enggak. malah dibilang wah ini jawaban kamu yang pas dari Kan berbagai bonus macam dia ini. bilang gitu, jawaban kamu yang paling perfect. Iya, gitu. iya. Betul, Mungkin- betul. Saya sepakat. Iya. Jadi jangan, sahabat semua, kita juga tidak mengedewakan atasan ya. Betul. Jadi tetap apapun itu semua bisa dipertimbangkan. Atasan pun juga sama ya. Atasan juga tidak otomatis pada saat memberikan pekerjaan, oh ini harus selesai, harus ini, enggak. Iya. Atasan juga punya pertimbangan. Selama kita mampu ya kita kerjakan, enggak ya tinggal kasih tahu gitu. Iya, yang penting ngomong. Nanti gantiin saya ya kalau dulu. Oke. Serem jadi. Kalian sudah masuk tes wawancara, udah selesai. Kurang lebih 45 menit, sebenarnya singkat ya. Padat banget, harus persiapan matang. Selesai, dak-dikduk dong ya. Banget. Cuman ada kata-kata sempurna nih jawabannya. Oh, jadi agak dikit, sedikit. gitu, Agak sedikit ada optimis dan ada harapan. Nah, setelah itu biasanya medical check up, bener nggak sih? Iya. Oh, oke. Berapa lama durasi antara kalian wawancara sampai disampaikan kalian lulus dan ikut medical check up? Nggak lama ya. Em, Sama ya, seminggu 2 minggu lah. Seminggu 2 minggu Iya. juga durasinya. Kayak hampir ya, durasinya paling rata-rata seminggu atau paling lambat 2 minggu gitu ya. Terus medical check up disampaikan. Itu artinya sudah ada cut dong ya. Ada orang yang terselektif ya. Iya, Sudah tinggal sedikit ya. Dan kalian medical check up waktu itu di mana? Di daerah masing-masing? sesuai domisili, tetapi terdekat ya. sesuai provinsi sih. Oh, Iya. ya makanya kawan-kawan jangan sampai membuat, kan biasanya ada ini ya, asal sama domisili. Nah, tolong dibedakan, asal dan domisili itu berbeda. Kalau asal mungkin asal kita dari mana, domisili ya tempat kita tinggal saat ini. Betul. Itu gunanya agar panitia bisa merencanakan jika kita lanjut ke tahapan berikutnya, kita akan prosesnya akan dilakukan di mana yang lebih dekat dari domisili kita gitu ya. Nah, salah satunya medical check up. Waktu itu Mirza daftarnya di mana? Karena saya domisili Gresik, saya dapat di Surabaya. Dapat Surabaya. Kalau saya domisilinya di Jogja, jadi saya dapat MCU di Cilacap. Jogja Cilacap. Oh, Iya. Rumah Sakit Cilacap Iya, Pertamina. benar, Oh, RSP, RSP-nya Cilacap ya. Oke. Nah, seperti itu ya, sahabat. Rujukannya seperti itu. Saya juga ingat dulu waktu saya ikut, karena saya daftarnya domisilinya Papua, ya saya ikut prosesnya di Papua. Semuanya di Papua gitu, dan itu lebih dekat dengan proses domisili kita. Bayangkan kalau seandainya kita daftar sampaikan domisili kita adalah tempat asal kita juga, saya Sumatera ya, dari Papua saya harus ke Sumatera, jauh sekali gitu ya. Oke. Seminggu sampai 2 minggu kalian medical check up. Tadi itu masalah lokasi bisa ini juga Bisa tawar. bisa tawar. Kita bisa nyampein ke adminnya ataupun ke pihak rumah sakit. Barangkali nanti teman-teman sahabat-sahabat ya ada yang saya domisili Tiba-tiba pindah gitu betul, ya. jauh di luar pulau itu bisa banget. Bisa banget. Oke, nah ini informasi penting sahabat. Jadi tidak serta-merta tidak saklek ya, Iya, harus di situ bisa kok sampaikan ke panitianya. Baik. Oh, ternyata waktu nulis domisili memang posisinya di situ, tapi sekarang karena kebutuhan pekerjaan kan proses jalan ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan juga tuh. Siapa tahu pindah tempat. Nah, boleh nggak memilih di sini, atau posisinya pas tanggal segitu kebetulan di kota ini gitu ya.
Itu juga bisa request. Wow. Tapi ya harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Jangan Dan pada juga saat mepet-mepet gitu ya. alasannya jelas gitu, jangan karena apa gitu ya. Emang kalau emang udah pindah domisili bisa disampaikan. Atau mungkin dari kesalahan panitia juga bisa. Bisa juga ya. Ya. Oh iya, jangan lupa nanti teman-teman kalau seandainya ternyata domisili di A ditaruh di B, bisa cross check ya. Bisa. Siapa tahu ternyata ada sisip sedikit nih dari panitia. Jadi bisa dibenarkan. Sip. Kalian masuk ke medical check up. Waktu itu ingat nggak tes check up-nya tuh apa saja? Pertamina ingat saya komplit, full. Semuanya. Masih ya? Masih komplit Super komplit. sampai MPPI juga. PPI apaan? Kejiwaan. Oh, Kejiwaan. sampai di tes kejiwaan Sampai dong. kejiwaan. Saya dulu kayaknya Iya. belum deh. Berarti seharian dong ya? 2 hari. 2 hari malah. Di Cilacap 2 hari. Kalau di Surabaya Sehari. Sehari full. Full. Dari pagi sampai sore tapi. Sehari sama sore. Dikasih makan nggak? Kuota orang juga. Dikasih makan ya waktu itu? Kasih. Dikasih ya. Deket. Oh, pasti dikasih kan kalian juga ada Puasa. agenda. Iya, ada puasa. benar. Pokoknya semuanya ya prosesnya. 8 jam sama 2 jam. 8 jam sama 2 jam darah semua, urin, Iya, semua USG. sama sampai gigi, USG, sampai feses juga. feses juga semua, terus treadmill, Ada. Treadmill ada treadmill juga EKG, suruh lari, ya. EKG, terus apa lagi? Nah, Mata. warna, Iya. Iya, mata, buta warna, Pendengaran. pendengaran, embus-embus itu Iya, Spiro. itu Spiro. lengkap, sampai tes kejiwaan juga. Sampai tes Sampai tes kejiwaan. Wow. Lengkap, kalian versinya lengkap. Ya, saya enggak, makanya saya sebenarnya tes kejiwaan ini. Enggak. Nah, buat sahabat yang sudah sampai ke tahap medical check up, kalian punya tips nggak sih biar gimana? Apa harus latihan lari dulu, hidup sehat dulu, yang merasa ngerokok gimana baiknya? Iya, coba ambil dulu. Ambil dulu deh. Kalau dari saya untuk persiapan MCU waktu itu saya tiap pagi sih jalan ya, karena kalau jogging kan agak lelah, jadi saya tiap hari 1 jam pagi itu saya jalan kaki lah, jalan sehat sama rajin minum air putih. Gitu, minum air putih sama jaga badan deh, pokoknya kayak minum lagi makan sayur. Oke. Itu dirutinin banget gitu. Tapi jangan cuma mau MCU doang, tapi kayak dijadiin kebiasaan. Jadi juga. kebiasaan, tapi minimal sebelum MCU sudah seperti itu. Sudah ya. Kalian di saat pengumuman disuruh ikut MCU sampai pelaksanaan ada jeda ya? Ada kurang lebih misalnya, oh sekarang pemberitahuan kamu akan MCU tanggal sekian, ada waktu kurang lebih berapa lama itu? Ada seminggu nggak? Ada. Ada. Cuman Ada ya? saran dari aku ya, setelah kalian TKB ya, setelah kalian tes wawancara udah itu mulai. langsung aja, nggak usah nunggu pengumuman. Karena itu waktu golden time kita. Yes. Banyak orang yang kayak bentar lah belum pengumuman, ngapain sih kita siapa tahu. persiapan fisik gitu. Betul. Lagian olahraga juga nggak rugi juga kan, gitu. Itu harus Sepakat benar-benar saya langsung ini digebut. cocok ini. Jadi sahabat, sebenarnya dari proses kalau sudah niat ya, ingin lolos ya sudah mulailah membiasakan. Kalau yang ada yang biasa ngerokok jadi dikurangin gitu Latihan ya. lari 1,2 kilo. Iya. Ya kan Latihan katanya lari kan 1,2 kilo. itu latihan lari 1,2 kilo. Yang jarak dekat 1,2 kilo juga nggak jauh juga kan? Yes. Dan juga yang penting tadi kebiasaan minumnya juga yang air putih, manis-manisnya dikurangin gitu ya. Kopi-kopi dan sebagainya. Saya agak banyak banyak perhatian di MCU karena pernah juga sebelumnya di PLN Pak gagal. Jadi 2 minggu ya atau seminggu sebelum MCU itu kulkas saya di tengah itu full Bear Brand. Oh, pakai minum susu. Full Merek loh ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Full susu steril, yang bawah itu salad buah. Pokoknya saya jadwalin itu untuk persiapan lah. Dan juga saya punya pengalaman kurang enak waktu tes kesehatannya PLN karena waktu itu pas saya EKG saya deg-degan. Oh, terlalu deg-degan. Saya deg-degan karena kan Ngulang-ngulang udah PLN terus udah ya? panjang juga kan, Iya, udah di ujung. Pas saya tes jantung deg-degan, jadi bunyi nadi itu Terasa kenceng. Jadi kan karena itu kan saya ragu ya Pak ya waktu Mungkin MC itu. awal-awal ya. MC itu kita ini sehat nggak ya sehat nggak ya gitu. Jadi pas PLN itu saya tanya-tanya gitu. Jadi waktu saya Pertamina saya nggak mau Terulang lagi. nggak mau terulang lagi. Jadi Relax. saya MCU pribadi. Melakukan dulu MCU Ya, pribadi di awal. itu untuk memastikan kita sehat. Karena apa? Nilai atau kepercayaan diri kalau kita sehat itu penting banget. Jadi kita pas ngejalanin MCU di Pertamina relax banget. Karena kan Yes.
udah pede kan, saya sehat nih, jadi harusnya nggak masalah gitu ya. Agak merogoh kocek lah waktu itu sekitar 2 jutaan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dari sisinya kita tahu mana yang kelemahan kita di mana yang harus kita perbaiki gitu ya. Ide bagus nih, ide bagus. Jadi sahabat semua yang punya kelebihan keuangan atau nanya tuh masih ragu kolesterol saya gimana? Udah MCU sendiri dulu aja, mandiri ya, banyak kok rumah sakit yang menyediakan. Kasih tips juga nanti, misal ininya agak tinggi, harus digencot di makanan A, makanan B dikurangin gitu. Itu penting banget. Karena Pertamina bener-bener mau perfect urusan kesehatan. Yes, karena takut ada sesuatu ya. Jadi yang diterima adalah bener-bener yang real, sehat lahir dan batin. Anggap aja 2 juta itu duit hilang. Karena kan penting juga, siapa tahu ada temuan sesuatu, kita tahu lebih awal, kita tahu akan seperti apa yang harus dilakukan, tindakan seperti itu ya. Nah, ini masih dalam salam hijau. Kalian pastinya yang wawancara sudah hijau loh ya. Sudah. Medical ini harapannya hijau. Tapi medical ini bagian ujung terakhir atau masih ada lagi setelahnya? Ujung. Ujung. Jadi deg-deg banget ya. Banget. Setelah kalian medical, berapa lama kalian melihat perubahan warna? Dia warna sebelum hijau apa sih? Hitam. Abu-abu. Iya. Dari abu-abu menjadi hijau itu berapa lama? Itu cukup lama. Awalnya ada tanggalnya, dari yang awalnya ada tanggalnya jadi nggak ada. Oh, jadi hilang. Ya, jadi hilang. Jadi cuma bulan aja. Oke. Jadi awalnya memang ada perkiraan tanggal sekian. Ada timeline-nya. Terus tiba-tiba mundur, terus tiba-tiba nggak ada tanggalnya, cuma bulannya doang. Jadi bingung ya. Ini kenapa ini ada? Itu pengumumannya harus nunggu yang lain mungkin ya teman-teman ya, sahabat ya. Jadi harus nunggu yang dari perusahaan yang lain. Iya. Biar barengan ya. Kan ada prosesnya agak beda-beda, apalagi juga melihat kuota jumlah orangnya berapa banyak gitu. Dan akhirnya kalian itu hijau memang benar-benar berubah hijau atau mendapatkan pengumuman secara resmi? Kita dapat email resmi. Email resmi kalau lolos MCU. Dan verifikasi data. Verifikasi online. Oh, ada. Jadi ini deg-degan banget sih pas udah lulus MCU. Kita kayak yang waduh, soalnya ini kayak pengumuman MCU ini tuh kita serentak semuanya, bener-bener serentak se-FICI, bukan Pertamina lagi, semua perusahaan lain juga, BUMN yang lain ya. Iya, bener banget. Nah, di situ kan kita ada yang namanya udah nunggu 3 minggu, kayak aduh bingung nih, udah kelamaan. Terus kita juga ngelihat dari uploadan sosial medianya FICI selalu nge-countdown tanggal, jadi kayak kita ngikut ngitungin hari gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih tahu nih tanggal segini, jam segini. Waktu itu malam. Aku dapat jam 2 pagi. Iya. Wow, malam. beda-beda ya. Pagi. Jam 2 pagi dapat email, jam 7 verifikasi data. Oh, 7 pagi. 7 pagi. Verifikasi data tuh apa yang dilakukan pada saat itu? Verifikasi data online berarti kalau misalnya kita emang udah lanjut. Oh, kita memang lanjut, sama harus ada dicocokin lagi nggak? Ya, katanya ini nunjukin ijazahnya. Oh, benar. Ijazah yang awal kita upload. Oh, diliatin online? Diliatin gini. Oke. Ijazah, KTP yang kita upload di awal tuh bener nggak sih sama yang sekarang? Diliatin yang aslinya, secara online. Mungkin dibandingin sama yang kita upload ya kan. Tapi setelah itu artinya kalian memang sudah resmi diterima ya. Maksudnya masuk ke dalam programnya perusahaan masing-masing. Dan saat itulah kalian alhamdulillah diterima di program bimbingan profesi akademik ya. BPA ya? Praktisi ahli. Praktisi ahli ya. Oh, bimbingan praktisi ahli Pertamina Hulu Energi. Masuk tahun berapa waktu itu? Bulan berapa? Bulan Juli. Juli 2022. 27 Juli 2022 dan sekarang sedang proses untuk menuju ke sana. Kalian sekarang masuk tahapan OJT ya? On job training sampai bulan berapa? Sampai bulan Januari. Bulan Januari. Jadi sahabat nanti yang apabila diterima, maka sahabat akan mengikuti proses berikutnya dari Pertamina, itu namanya OJT, on job training. Di sana belajar lagi ya. Ada classroom. Ngapain aja selama OJT? Biasa itu. Kenangan yang nggak akan pernah dilupakan. Berapa orang sih kalian diterima waktu itu, berapa orang? Yang Hulu Energi. Yang Hulu Energi? 20. Hah? Kalian cuma 20 orang yang Hulu Energi. Ada yang bukan Hulu Energi juga? Ada. Kan kita bareng-bareng Pertamina. Iya. Jadi kita dikumpulin di PCU tanggal inget banget tanggal 27 Juli. 27 Juli dikumpulkan. Waktu itu sepertamina semuanya berapa orang? Sepertamina 226 orang. Wow, 226 untuk seluruh Pertamina Holding ya. Semua subholding dan subholding upstream Pertamina Hulu Energi kalian 20 orang. Kalian luar biasa loh, gak banyak loh orangnya dari 200 itu. Tapi 200-an itu pas momen kapan kalian bareng-bareng? Itu momen kita pas
sebelum kita ngumpulin kita berkumpul di PCU ya. PCU, itu sebelum kewiraan bareng-bareng BUMN. Jadi jadi setelah MCU kita tuh ada step lagi yaitu kewiraan BUMN, bela negara. Bela negara, bela negara dulu. Tapi BUMN. Tapi itu yang sudah lulus aja, yang lulus sampai tahap akhir. Berapa lama kewiraan? 6 hari. Ya 6 hari. Kok nggak botak? Udah. Saya ingat dulu saya kewiraan botak soalnya. Di mana waktu itu? Di Bogor. Iya, Pertamina semuanya dapat di Pusdiksi Bogor. Banyak bareng-bareng tapi banyak TNI-nya nanti. Maksudnya tidak hanya di Bogor, ada yang di kebagi 5. Dibagi 5 zona tapi seluruhnya BUMN. Oke, Pertamina di Bogor. Pertamina dapatnya di Bogor. 6 hari kalian digojlok lah gitu ya. Jadi militer gitulah ya. Nah, waktu itu baru masuk ke PCU. Baru di PCU balik lagi. Barang kita tapi udah stay di PCU. Udah di sana. Jadi kita PCU dulu, nyetor ini ya, tanda tangan. Kayak adik kita yang harus tanda tanganan dulu. Habis itu kita berangkat bareng ke Bogornya. Yes. Dan kalian ikut classroom, lalu belajar lagi, lalu sekarang ke lapangan, kalian mengimplementasikan yang dipelajari sama menyocokkan dengan kondisi lapangan. Belajar lagi terus ada tugas ya KKW ya. Iya. Ada tugas lagi. Hitungannya ini belum resmi banget gitu ya. Masih belum pertiwi resmi 100%, banget. gitu. Tapi ya hampir 100% lah. Yang penting selama tidak ada kesalahan, tidak ada melanggar aturan gitu ya. Harusnya sih nggak ada masalah ya. Dikebut KKW. Kalian akan dilantik bulan berapa rencananya? Insya Allah bulan Februari. Bulan Februari. Wow, dekat lagi ya. Hampir 2 bulan lagi kurang lebih. Mudah-mudahan lancar ya. Nah, buat sahabat Tembikar semua, kira-kira yang mau ikutan program Kementerian BUMN, ada pesan-pesan lagi nggak selain yang tadi disampaikan mungkin? Nih, waktunya kalau kita posting hari ini, berarti besok tinggal waktu untuk pendaftaran terakhir. Ada ini nggak baik yang belum daftar ataupun yang sudah mendaftar? Apa nih? Dari mungkin kalian punya pengalaman-pengalaman sebelumnya, kesan-kesan, atau ini jangan sampai kejadian deh. Ini harusnya ini yang kalian lakukan, ada nggak? Amel dulu deh, Amel. Kalau kesan-pesan dari saya ya, untuk teman-teman sahabat Tembikar yang akan daftar nih di rekrutmen BUMN, pastiin kalau misalnya perusahaan yang teman-teman pilih itu bener-bener yang pengen banget teman-teman tujuin gitu loh. Yang sesuai. Jadi jangan sampai nanti teman-teman udah capek-capek ikutin tahapan rekrutmen sampai akhir, tapi ternyata kayak teman-teman ragu mau ngambil apa enggak. Jadi kayak istilahnya kita ngambil jatah rezeki orang kan. Malah jadinya mundur ya, itu sayang banget. Harus matangin hati kalau misalnya teman-teman yakin nih bakal pilih di situ gitu. Ada hal yang mungkin dulu Amel lakukan walaupun nggak ngefek ya, karena kan masih lulus nih, sesuatu harusnya ini nggak kejadian nih, harusnya nggak kulakukan, ada nggak dulu yang masih inget nggak? Atau lancar semua? Atau sempat lupa apa? Sempat nggak ada data ini, harus nyari-nyari lagi, harus ngumpulin lagi, ini butuh effort lagi, ada nggak gitu? Lebih ke pas ini sih ngadepin pas TKB sama TKD itu yang awal-awal. Yang TKD tuh kayak awalnya tuh saya kayak yang aduh bisa nggak ya, kayak pesimis gitu kan. Soalnya kayak maksudnya masih baru lulus, kayak aduh banyak saingan, pesimis. Tapi kayak saya mikir loh kan di sini semuanya sama, semua kita sama-sama bersaing, nggak boleh ada namanya pesimis. Dan disitu saya langsung nyiapin. Yang saya sesalin kenapa nggak pas dari saya awal daftar saya langsung nyiapin untuk latihan soal. Jadi waktu itu saya malah latihan soalnya kayak mepet-mepet ujian, itu sih yang kesalahan. Jadi pelajaran ya sahabat ya. Jadi kalau sudah tahu kita akan nyemplung itu ya harusnya dari awal sudah mulai belajar lagi. Mirza apa nih? Kalau dari saya karena kan buat sahabat-sahabat Tembikar nih, meskipun kalian sudah kerja nih, tetap harus harus banyak belajar dan juga tetap optimis karena momen-momen rekrutmen bersama gini atau FHCI itu nggak banyak ya. Kita terutama kita yang udah kerja itu pasti ketabrak umur. Jadi itu harus bener-bener all out. Jadi sekiranya ada kesempatan, ada celah di situ, harus all out. Jangan mikir-mikir lah kalau mau modal, terutama yang udah kerja nih. Jangan ragu buat ngeluarin duitnya. Jangan di-keep terus untuk buah, untuk apa, untuk MCU itu terutama penting banget. Untuk latihan TOEFL ya. Untuk latihan lagi itu bener-bener harus all out lah. Yang harus ditanemin tuh optimis. Harus optimis dan juga satu persetujuan orang tua ya. Restu orang tua itu penting ya. Penting banget. Apalagi soalnya Pak
karir Pertamina yang pertama kali kita sebelum tanda tanganin itu, dan nanti kita pas wawancara juga kita ditanya lagi nih keyakinan kita, mau nggak sih kita ditempatin di seluruh Indonesia? Iya. Gitu. Jadi harus dia izin orang tua ya. Terutama Amel yang perempuan nih biasanya agak berat nih orang tua. Oh, ditempatkan di Papua gitu. Jauh. Amel asalnya dari mana? Dari Bandung. Bandung. Mirza? Gresik. Gresik. Oh, masih jauh-jauh. Kalau Bandung ya, kalau Gresik deket lah Papua ya. Enggak juga ya. Kok jadi kode gitu ya. Baik, Mirza, Amel, alhamdulillah nih kita kali ini kayaknya sudah di penghujung. Niat kita ya kita ingin berbagi dengan sahabat Tembikar, terutama yang ingin bisa bergabung seperti kalian juga, bisa memakai pakaian ini, banyak sekali loh yang pengen. Ya, kalian mudah-mudahan juga lancar program OJT-nya, bisa ditempatkan di tempat yang diinginkan. Di sini lah ya. Mudah-mudahan di sini deket soalnya ya, kemana-mana yang enak di sini. Dan buat sahabat semua juga kami ngobrol sharing ini untuk berbagi buat sahabat, kita saling membantu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan untuk Pertamina sengaja kami gunakan ini di bulan Desember ini, kami ucapkan selamat ulang tahun Pertamina. Tanggal 10 Desember ya, mudah-mudahan jaya selalu. Kita juga para perwira dan pertiwi dapat memberikan kontribusi positif buat Pertamina. Baik, cukup sekian kali ini, nanti bertemu lagi. Kapan-kapan nanti ngobrol lagi ya. Boleh, Pak. Kita berbagi cerita lagi, saya yakin sahabat semua juga pengen tahu lebih jauh tentang rekrutmen dan sebagainya. Atau cerita tentang kalian OJT belum detail nih. Nah, nanti kita pendidikannya seperti apa, isinya seperti apa. Nanti kita ngobrol lagi. Baik, terima kasih sahabat semua yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di postingan kita berikutnya. Salam Tembikar. Temu, bincang, dan karir.